Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana ruang informasi itu di media cyber ya mempengaruhi cara kita berkomunikasi? Media cyber kini menjadi tempat di mana semua orang bisa berbagi ide, berdiskusi, bahkan mempengaruhi publik. Tapi, apakah kita benar-benar tahu peran penting yang dimainkan oleh ruang publik virtual? Mari kita bahas bersama. Public sphere adalah ruang untuk diskusi publik yang bertujuan mencari solusi bersama. Dalam konteks media cyber, public sphere dapat berupa forum diskusi yang sehat dan berorientasi pada isu-isu tertentu. Teori ini diperkenalkan oleh Jürgen Habermas, seorang filsuf dan psikolog Jerman, pada tahun 1962 lewat bukunya yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere. Buku ini menggambarkan transformasi dan kehancuran virtual rasionalitas ruang publik yang tengah berkembang pada abad 19 dan 20 di Inggris, Prancis, dan Jerman. Menurut Habermas, ruang publik memiliki peran penting dalam berdemokrasi karena ruang publik merupakan tempat masyarakat untuk berkomunikasi, menyatakan opini-opini, mengeluarkan argumen terhadap pemerintah. Ruang publik harus bersifat terbuka, transparan, bebas, serta tidak ada intervensi pemerintah di dalamnya. Sebaliknya, public space adalah ruang virtual yang digunakan untuk interaksi sosial umum tanpa fokus yang khusus. Contohnya seperti media sosial. Kedua konsep ini saling melengkapi, tetapi juga dapat mempengaruhi perubahan karakteristik khalayak di media cyber. Secara digital, karakteristik public space atau virtual space dapat dimaknai sebagai sesuatu yang umum. Jadi, siapapun yang melakukan koneksi, secara otomatis ia sudah menjadi bagian anggota masyarakat jejaring atau network society. Public space tidak sama dengan public sphere. Jürgen Habermas mengatakan, internet hanya sebagai media yang digunakan untuk diskusi atau debat politik, pertukaran ide maupun penyampaian gagasan, hingga membangun wacana sebagai jawaban dari realita-realita politik. Khalayak di media cyber kini lebih aktif dan kritis. Ada tipe pengguna yang hanya sebagai konsumen informasi, tapi ada juga yang menjadi produsen konten. Hegel mengelompokkan khalayak ke dalam 4 tipologi. 1. Audience as the people assemble, artinya khalayak sebagai kelompok yang berkumpul. 2. Audience as the people address, artinya khalayak sebagai sasaran. 3. Audience as happening, artinya khalayak sebagai peristiwa. 4. Audience as hearing or audition, artinya khalayak sebagai pendengar dan audiens. Tapi ingat, kita juga harus bijak menggunakan ruang ini agar tidak menjadi ladang misinformasi. Ruang informasi di media cyber adalah kekuatan. Ingat, setiap komentar, setiap unggahan adalah bagian dari kontribusi kita di ruang publik virtual. Gunakan untuk kebaikan, sebarkan informasi bermanfaat, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Jadi, apa peranmu dalam membangun ruang informasi yang lebih baik?